Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sarah Rosniani dengan NPM 21170501006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang ada pada MK pengantar organisasi komputer, yaitu yang pertama, bagaimana cara komputer menyimpan huruf atau karakter dari keyboard dan menampilkannya di layar? Jadi sistem di komputer itu yang pertama itu ada input data, kemudian data diproses dan diolah, lalu disimpan pada storage penyimpanannya, baru akan di output. Input data itu yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan proses untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC itu adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Input device sendiri berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Kemudian yang kedua itu ada proses device. Otak sebuah komputer berada pada unit pemrosesan atau proses device. Unit pemrosesan ini dinamakan CPU atau Central Processing Unit. Fungsi CPU itu sendiri adalah sebagai pemroses dan pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Pada komputer mikro, unit pemrosesan ini disebut dengan mikroprosesor atau pemroses mikro, atau prosesor yang berbentuk chip yang terdiri dari ribuan sampai jutaan IC. Fungsi utama dari CPU bekerja dengan aritmatika dan logika terhadap data yang terdapat dalam memori atau yang dimasukkan melalui unit masukan seperti keyboard, scanner, atau joystick. CPU bekerja berdasarkan instruksi suatu software atau instruksi suatu program, yaitu yang pertama ada ALU atau Arithmetical Logical Unit. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti data matematika dan statistika. Seperti contohnya itu ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari, dan semacamnya. Yang kedua itu ada CU atau control unit. Fungsi unit ini adalah untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan dengan sebelum data tersebut dikeluarkan atau output. Unit ini mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan dari program komputer. Bila terdapat instruksi perhitungan atau logika, maka unit ini akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Yang ketiga yaitu ada menyimpan proses. Peralatan proses yaitu ada peralatan proses adalah alat yang digunakan untuk melakukan suatu pemrosesan data. Yang termasuk peralatan proses adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prosesor, yang kedua ada register, yang ketiga ada cache, yang keempat itu ada ROM atau read only memory, dan yang kelima itu ada RAM. Kemudian output device, yaitu device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU, keadaan suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Jenis dan media dari output device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak. Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada tulisan, image, suara, dan bentuk yang dapat dibaca oleh mesin atau machine readable form. 3 golongan pertama merupakan output yang digunakan langsung oleh manusia. Unit keluaran antara lain terdiri atas monitor, printer, plotter, dan speaker. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, apa perbedaan arsitektur komputer dengan organisasi komputer? Arsitektur komputer adalah lebih cenderung pada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya itu ada set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Kemudian untuk organisasi komputer itu adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek
organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian ada garis keras atau perbedaan utama organisasi dengan arsitektur komputer itu adalah organisasi komputer merupakan sekumpulan unit-unit operasional pada komputer yang bekerja bersama-sama demi satu tujuan. Sedangkan arsitektur komputer merupakan teknik yang digunakan dalam perancangan suatu organisasi komputer agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.